Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, setiap ada kasus nasional yang merugikan orang banyak, biasanya Yusuf Mansur langsung ketar-ketir. Kalau kasus ini juga merembet atau menyeret dirinya. Dalam minggu-minggu ini, kita mendapat kabar positif dari sikap pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, yang akan membentuk Satgas Judi Online. Karena judi online akhir-akhir ini sudah sangat meresahkan dan marak, merusak sendi-sendi kehidupan moral bangsa ini. Terakhir, kasus yang mencuat itu adalah seorang polisi membakar suaminya karena uang belanja dipakai buat judi online. Jadi istrinya marah, dia bakar suaminya sampai meninggal. Ini membuat heboh gitu. Ya, ini tentu sebuah berita puncak emosi, sakit hati dari seorang istri yang sudah tidak bisa dia kendalikan lagi. Tapi suasana ini cepat ditanggapi oleh pemerintah. Presiden Jokowi mengumumkan akan membentuk Satgas Judi Online. Jadi untuk memberantasnya nggak cukup lagi disuruh Menkominfo untuk menutup situs atau akun judi online, nggak cukup, tapi dibentuk Satgas Judi Online. Karena ini perbuatan yang kecil-kecil pada mulanya nih, tapi sudah kumpulan uangnya sudah sangat banyak. Kalau kita tarik ke belakang, sebenarnya judi online ini udah sempat diributkan ketika Sambo menjadi tersangka di dalam penembakan anak buahnya atau ajudannya Brigadir Yosua Huta Barat kalau nggak salah namanya. Semenjak itu sebenarnya kasus judi online ini sudah meresahkan gitu. Tapi belum ada tindakan nyata. Dan barulah setelah puncaknya itu seorang polisi membakar suami yang juga polisi. Maka presiden tidak bisa lagi menahan permasalahan ini lalu membentuk Satgas Judi Online. Sejauh mana jalannya tentu akan kita ikuti. Lalu apa hubungan kasus ini dengan Yusuf Mansur? Yusuf Mansur sekarang ini itu menyimpan uang-uang masyarakat yang diambilnya itu, apakah itu cerita tabung tanah, apakah itu investasi ternyata bodong, apakah itu paket umrah merdeka, nanti dia putar di Paytrend, lalu Paytrendnya dia bikin bangkrut, uangnya dibawa kemana? Maka Zaini Mustafa, seorang korban, ini korban juga ini, itu juga menjerit meminta kepada pemerintah supaya dibentuk tim independen, ya sejenis Satgas inilah gitu. Tentu saja kedua lembaga ini bukan lembaga pemerintah, juga bukan lembaga yang berizin. Judi-judi itu mana ada izinnya itu. Karena perjudian secara prinsipnya dilarang oleh hukum dan perundang-undangan kita. Hal yang sama juga terjadi pada Yusuf Mansur. Itu nggak ada izinnya dia. Mengumpulkan uang begitu banyak, ada izin nggak? Nggak ada. Terakhir dia mencoba melalui jalur legal itu gagal dia, yaitu Paytrend. Nah, jemaah kota wisata itu sekarang atau ibu-ibu TKW itu yakin benar mereka itu tuh bahwa uang itu dilarikan sebagian loh ya, itu investasi di warung Stick and Shake. Nah, itu kan banyak itu cabang-cabang itu turunan-turunannya di situ. Karena itu kita minta juga kepada pemerintah ini supaya kasus swasta ini jangan hanya judi yang ditindak gitu.
Tapi orang-orang yang membawa isu-isu agama, yang meraup uang dari masjid, yang mengumpulkan jerih payah orang, tapi kemudian untuk penipuan gitu. Ini mestinya juga ditindak. Nah, kalau Pak Zaini itu meminta ya dibentuk tim independen, seperti pemerintah membentuk Satgas judi online. Nah, kita mengusulkan karena pelakunya sudah jelas gitu. Kemudian korbannya juga jelas. Maka Pak Zaini dan kawan-kawan itu siap itu menjadi ketua tim independen itu supaya semua itu menjadi terang benderang gitu. Luar biasa nih kejahatannya. Sebagian orang menganggap udahlah dimaafin. Kalau begitu judi online maafin aja, biarin, tambah cabangnya kalau perlu, kan begitu. Ini bukan soal memaafkan, ini soal kejahatan. Kejahatan menjual nama Tuhan dari mimbar-mimbar masjid, itu melakukan yang diyakini oleh korban-korbannya sebuah tindak penipuan. Ini loh titik sentuhnya. Ini jangan pikir maafin ya, bukan itu ceritanya. Bahkan ini karena tidak proporsionalnya, ada ustadz juga sebenarnya ini. Dulu dia yang rekomen. Dia yang memberikan rekomendasi, dia yang bukain jalan. Begitu ada masalah, waduh, dia pula paling duluan itu, paling ketakutan, nggak mau diajak bagaimana membantu orang yang sudah kena jadi korban ini. Malah dia menganjurkan, maafin deh. Kalau begini mentalitas kita semua, bagaimana kita mau memberantas kejahatan? Coba, gimana? Ya, pemerintah saja, coba lihat itu. Presiden Jokowi notabene kan Oktober nanti, ya kan, 20 Oktober dia nggak jadi presiden lagi secara undang-undang. Tapi sebisa atau di akhir yang bisa dia buat, ya dia buat juga. Nah, begitu juga nanti kasus Yusuf Mansur. Kita juga berharap kepada pihak-pihak yang berwenang, yang punya kekuasaan, ini juga merugikan masyarakat. Kalau tadi polisi tega membakar suaminya, ini akibat perbuatan Yusuf Mansur banyak itu rumah tangga yang rusak. Banyak orang-orang yang sakit dan kena stroke gara-gara stres memikirkan nasibnya akibat perbuatan Yusuf Mansur. Dan sekarang uang itu nggak habis. Tuh dia putar-putar, dia lari-larikan. Itu wujudnya sekarang warung steak and shake. Dan ini kita bukan fitnah. Bukan. Boleh tuh jemaah masjid kota wisata tuh ditanyain. Dan yang paling lantang menyuarakan itu diantaranya Pak Zaini Mustafa. Dia bukan hanya sekedar memberikan statement press. Dia gugat ke pengadilan. Dia mau menjadi advokat dari orang-orang yang juga menjadi korban. Nah, sementara Yusuf Mansur petentang-petenteng dengan duit ratusan miliar, bahkan menurut cerita dia triliunan gitu. Waduh, ngeri nih. Masa ini dibiarkan? Kalau ini dibiarkan, muncul nanti Yusuf Mansur yang lain, yang kelakuannya nggak kalah sadis. Karena itu ya kita minta nih, kita doakan supaya apa harapan dari Pak Zaini Mustafa dan kawan-kawan di Masjid Kota Wisata, begitu juga ibu-ibu yang bekerja membanting tulang, memeras keringat di Hong Kong, di Taiwan, yang jumlahnya ribuan orang. Itu tidak jelas nasib uangnya, dan dia yakin sebagian digunakan untuk investasi. Itu bisa dimintai dan ditanyain gitu. Jadi kita nggak ada, jangan berlindung di balik-balik cerita agama untuk menyembunyikan kejahatan. Ustadz-ustadz juga harus memahami ini, jangan pula mau diperalat cerita-cerita yang nggak mengerti duduk soalnya. Ini apa-apa gibah, bukan gibah ini. Ini mengungkap kebenaran. Jangan pula dibilang nanti ini kita pemaaf. Ya, pemaaf itu di mana gitu. Jangan pula dibilang sesama muslim tidak boleh saling memfitnah. Ini bukan fitnah. Anda harus paham, Ustaz. Ini bukan fitnah. Ini menceritakan fakta.
bagaimana korban-korban yang bergelimpangan. Jadi kita minta juga kepada penguasa kita, ini tim independen juga perlu dibentuk. Pelakunya jelas, korbannya jelas, uang yang dipakai juga kemungkinan jelas gitu. Itu adalah yang sedang dimainkan oleh Yusuf Mansur alias Jam'an Nur Khatib Mansur dengan proyek yang sedang dia bangga-banggakan, yaitu warung steak and shake. Mari kita tunggu perkembangannya, karena Allah itu tidak pernah tidur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.